Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Anak saleh, mudah-mudahan kita selalu diberikan limpahan nikmat oleh Allah, dan dengan nikmat itu kita pergunakan untuk berbuat amal kebaikan sebanyak-banyaknya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan kali ini Ustaz akan melanjutkan materi PAI kita, yaitu kisah Nabi Ayyub alaihi salam, ya, pada halaman 108, ya. Nabi Ayyub. Jadi Nabi Ayyub alaihi salam tidak asing bagi telinga kita mendengarnya. Nabi Ayyub adalah nabi dari 25 nabi, ya, yang menjadi Rasul Allah, ya. Nabi Ayyub seorang nabi dan Rasul Allah, keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ayyub ini tinggal di Haran, kota di Suriah, menjadi tauladan dalam kesabaran dan ridho terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, ya. Nabi Ayyub ini pada mulanya adalah orang yang sangat soleh, kemudian diberikan banyak nikmat oleh Allah, kekayaan, memiliki banyak harta, memiliki banyak hewan-hewan ternak seperti kuda, unta, sapi, kambing dan lain-lain. Pada mulanya seperti itu Nabi Ayyub. Nabi Ayyub diuji dengan berbagai macam harta, ya. Dan Nabi Ayyub tidak pernah pelit, ya. Sebagai orang yang soleh dan berakhlak mulia, dia banyak mengasuh anak yatim, menanggung belanja, ya. Menanggung belanja siapa yang tanggung? Menanggung belanja orang miskin, harian janda-janda tua, ya. Belanja janda-janda tua, serta memuliakan tamu. Nah, ini kelebihan Nabi Ayyub. Dan dia memiliki putra-putri yang pintar, soleh dan soleha, dan memiliki istri yang setia bernama Lia, pandai bersyukur kepada Allah. Ya, siapa nama istrinya? Lia. Pada suatu hari, ya, seorang hamba saya memberitahu bahwa seorang anak Ayub meninggal dunia. Ya, kemudian mulai Ayub pada waktu itu diuji dan diuji. Pertama, anaknya meninggal dunia. Ayub bersabar atas musibah itu dan rela atas kepastian Allah. Dalam waktu yang tidak lama, satu demi satu anak-anaknya dipanggil pulang oleh Allah. Semua anaknya meninggal dunia. Berat sekali ujian Nabi Ayub. Kemudian Ayub, setelah anaknya meninggal, Ayub juga menyaksikan kematian hewan-hewan ternaknya satu demi satu. Kambing, unta, kuda, serta semua ternak dan peliharaannya meregang nyawa bersamaan dengan kematian anak-anaknya, ya. Jadi Nabi Ayub sudah kehilangan semua anaknya, hewan ternaknya juga mati, dan Nabi Ayub tetap sabar. Kenapa Ayub diuji dengan ini? Karena setan tidak suka dengan kesabaran Nabi Ayub. Karena setan tidak suka dengan kesolehan Nabi Ayub. Setan tidak suka dengan orang yang soleh. Setan tidak suka dengan orang yang bersedekah. Setan tidak suka dengan orang yang memuliakan tamu. Akhirnya setan meminta kepada Allah supaya Ayub ini diuji lagi yang lebih berat, ya. Akhirnya Allah mengabulkan. Jasad Ayub pun ditimpa berbagai macam bentuk penyakit. Tidak ada bagian tubuh yang sehat. Semua tubuhnya sudah dihinggapi penyakit, seperti dimakan ulat, ya, tubuhnya, kecuali hati dan lisannya, hati dan lidahnya yang tidak sakit. Allah menyisakan kedua anggota tubuhnya itu agar Ayub tetap berzikir. Walaupun sakit, Ayub tetap sholat. Walaupun sakit, Nabi Ayub tetap berzikir kepada Allah. Di tengah deraan musibah ini, Ayub berzikir siang dan malam, pagi dan petang. Tidak ada waktu tanpa berzikir. Semua musibah disikapi dengan enteng.
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya milik Allah dan kembali kepada Allah. Bertahun-tahun Ayub menjalani masa sakit. Awalnya banyak orang yang menengok, lama-kelamaan orang mulai melupakannya. Akan tetapi istrinya yang soleha tetap setia meladeninya. Dia rela bekerja menjadi pembantu di rumah-rumah orang. Akhirnya Nabi Ayub jadi miskin, jadi pembantu istrinya, demi sepotong roti untuk menyambung hidup mereka berdua. Yang semulanya Nabi Ayub kaya, kemudian diambil semua hartanya, anaknya, ternaknya. Akhirnya tidak punya harta lagi. Kemudian istrinya jadi pembantu di rumah orang untuk mendapatkan sepotong roti untuk menyambung hidup mereka berdua. Ketika tidak ada orang yang mau mempekerjakannya, istrinya rela menjual rambutnya sampai dijual kepada seorang putri bangsawan dengan imbalan makanan untuk suami yang dicintainya. Dijual rambutnya. Sabar dan ridha atas musibah itulah yang dilakukan oleh Nabi Ayub. Nabi Ayub tetap bersabar, tidak pernah mengeluh, apalagi marah dan meratapi takdir Allah. Tidak terlihat perasaan sedih dan murung menyesali cobaan Allah. Sesungguhnya kami dapati dalam surah As-Sad ayat 38, sesungguhnya kami dapati Nabi Ayub seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba, sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhannya. Suatu waktu istrinya merasa kasihan atas penyakit suami, dan istrinya kasihan karena istrinya tahu kau kan Nabi ya, Nabi Ayub, kenapa kau tak minta disehatkan aja sama Allah? Kemudian ia berkata, wahai Ayub, doa engkau kan pasti dikabulkan. Berdoalah kepada Allah untuk kesembuhanmu. Nabi Ayub menjawab, kita hidup bergelimang nikmat selama 70 tahun. Biarkan musibah ini berlalu sampai 70 tahun. Begitu ikhlasnya Nabi Ayub. 70 tahun kita sudah diberi nikmat, masa kita cuma baru beberapa tahun kita sudah mengeluh. Musibah yang mendera Ayub selama 18 tahun disikapi dengan sabar dan berapa tahun, 18 tahun Nabi Ayub dia sakit, cuma hati dan lisannya yang bisa terbaring di tempat tidur berzikir ya. Ayub telah melakukan dosa besar, kata seseorang di antara mereka, itu yang penyakitnya tidak kunjung sembuh, malah digunjing lagi sama orang terdekatnya. Sehingga Ayub berdoa kepada Allah setelah 18 tahun. Karena mendengar gunjingan, Nabi Ayub berdoa kepada Allah. Ketika dia berdoa kepada Tuhan, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit, dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang di antara semua penyayang. Maka kami pun mengabulkan doanya. Lalu kami hilangkan penyakit yang ada padanya, kami kembalikan keluarganya padanya, dan kami lipat gandakan jumlah mereka, anak-anaknya, sebagai rahmat dari si kami dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah Allah. Apa hikmah yang ada di sini? Setelah Nabi Ayub diberikan penyakit selama 18 tahun disembuhkan oleh Allah, kemudian hartanya dibalikan lagi, malah berlipat ganda, anaknya dibanyakkan lagi. Ya. Pelajaran dari kisah Nabi Ayub alaihissalam, yang pertama, seorang mukmin itu harus bersyukur kepada Allah. Waktu kita diberikan nikmat oleh Allah, bersyukur, berbagi dengan orang miskin, yang berbagi dengan orang yang membutuhkan. Di waktu kita diuji, bersabar. Kemudian yang kedua, kenikmatan dunia meskipun melimpah tidak akan abadi. Kenikmatan yang langgeng itu adalah kenikmatan di dalam surga. Jadi abadi itu kenikmatan di surga. Yang ketiga, seorang muslim harus memuji Allah, baik dalam keadaan senang maupun susah. Memuji. Nabi Ayub selalu memuji dalam keadaan senang tetap beribadah, dalam keadaan susah juga beribadah. Yang keempat, istri yang soleha yang menemani serta meladeni suaminya dalam keadaan senang atau susah. Yang kelima, jika penderitaan sudah memuncak, kebahagiaan dari Allah semakin mendekat. Jadi penderitaan semakin memuncak, semakin banyak kita diuji, makin dekat kita menuju surga Allah. Mungkin demikianlah pelajaran kita hari ini. Jadi materi kita, silakan anak ustaz mendengar video ini aja sambil menghafal ya, sambil mendengar, menyimak, diingat cerita Nabi Ayub dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.